Vladimir Putin, Presiden kedua dan keempat Rusia. Vladimir Vladimirovich Putin, lahir tanggal 7 Oktober tahun 1952, adalah seorang politikus Rusia, dan merupakan Presiden Rusia saat ini. Ia merupakan presiden dengan masa jabatan terlama kedua di Eropa setelah Alexander Lukashenko yang merupakan Presiden Belarus. Putin telah menjadi Presiden Rusia sejak tanggal 7 Mei tahun 2012. Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari 1999 sampai 2000, Presiden dari 2000 sampai 2008, dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai 2012. Pada masa jabatan keduanya sebagai Perdana Menteri, ia menjadi Ketua Partai Rusia Bersatu, sebuah partai pemerintah. Putin menjadi pejabat intelijensi asing KGB selama 16 tahun. Naik pangkat menjadi letnan kolonel sebelum pensiun pada 1991 untuk masuk politik di kampung halamannya Saint Petersburg. Ia berpindah ke Moskwa pada 1996 dan bergabung dengan pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Dengan cepat meraih berbagai jabatan dan menjadi pelaksana jabatan pada tanggal 31 Desember tahun 1999, saat Yeltsin mengundurkan diri. Putin memenangkan pemilihan presiden 2000 dengan perolehan suara sejumlah 52% sampai 30%, mengalahkan lawannya dari Partai Komunis, Gennady Zyuganov. Ia terpilih kembali menjadi presiden pada 2004 dengan perolehan suara sejumlah 72%. Karena secara konstitusional memandatkan batas-batas masa jabatan, Putin tidak maju untuk masa jabatan presiden berturut-turut pada 2008. Pemilihan Presiden 2008 dimenangkan oleh Dmitry Medvedev, yang melantik Putin menjadi Perdana Menteri, menilai sebuah periode yang disebut tandemokrasi. Pada September tahun 2011, setelah masa jabatan presiden berlangsung dari 4 sampai 6 tahun, Putin mengumumkan bahwa ia akan siap untuk masa jabatannya sebagai presiden. Ia memenangkan pemilihan presiden Maret tahun 2012 dengan 64% suara. Sebuah hasil yang sesuai dengan jajak pendapat pra-pemilihan. Pada masa jabatan kepresidenan pertama Putin, ekonomi Rusia bertumbuh selama 8 tahun, dan GDP yang diukur dalam kemampuan berbelanja meningkat 72%. Pertumbuhan tersebut merupakan sebuah hasil dari bom komoditas 2000-an, peningkatan harga-harga minyak, dan dikeluarkannya kebijakan ekonomi dan fiskal. Ekonomi mulai mengalami kesulitan dengan kedatangan krisis ekonomi dunia tahun 2008 sampai tahun 2009, yang menurunkan harga-harga minyak, oil prices, sanksi-sanksi negara-negara barat yang diberikan pada permulaan 2014 setelah aneksasi Crimea oleh Rusia, dan intervensi militer di Ukraina Timur dengan GDP turun 3,7% pada 2015. Putin mendapatkan tingkat persetujuan domestik dan asing yang sangat tinggi sepanjang kariernya. Pada 2007, ia diangkat menjadi tokoh tahun ini oleh majalah Time. Pada 2015, ia ditempatkan pada urutan tanda pagar 1 dalam daftar tokoh paling berpengaruh menurut majalah Time. Pada 2013, 2014, dan 2015, ia menempati urutan tanda pagar 1 pada daftar tokoh paling berpengaruh di dunia menurut Forbes. Kehidupan awal dan pendidikan. Putin lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1952, di Leningrad, Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia, Uni Soviet, sekarang Saint Petersburg, Federasi Rusia. Orang tua Putin adalah Vladimir Spiridonovich Putin tahun 1911 sampai tahun 1999, dan Maria Ivanovna Putina, Neselomova, tahun 1911 sampai tahun 1998. Dua kakaknya, Victor dan Albert, lahir pada pertengahan 1930-an. Albert meninggal saat masih bayi, dan Victor meninggal karena difteria saat pengepungan Leningrad pada Perang Dunia II. Ibu Putin adalah buruh pabrik, dan ayahnya adalah seorang conscript dalam Angkatan Laut Soviet, bertugas dalam armada submarinir pada awal 1930-an. Pada awal Perang Dunia II, ayah Putin bertugas dalam batalion penghancur NKVD. Kemudian,
Ayah Putin dipindahkan ke Angkatan Darat Reguler dan mengalami luka-luka pada 1942. Pada tanggal 1 September tahun 1960, Putin masuk sekolah nomor 193 di Gang Baskov, dekat rumahnya. Putin adalah salah satu dari beberapa murid di sebuah kelas yang berisi 45 murid yang tidak menjadi anggota pionir. Pada usia 12 tahun, Putin mulai mempraktikkan sambo dan judo. Putin bercita-cita menjadi karakter perwira intelijensi seperti yang ditampilkan pada layar lebar Soviet. Putin belajar bahasa Jerman di SMA Saint Petersburg 281, dan dapat berbicara dalam bahasa Jerman. Putin belajar hukum di Universitas Negeri Saint Petersburg pada 1970, dan lulus pada 1975. Tesis Putin berjudul, Prinsip Dagang Negara yang Paling Disukai dalam Hukum Internasional. Pada masa itu, Putin direkrut untuk bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet, dan masih menjadi anggota sampai Desember tahun 1991. Putin bertemu dengan Anatoly Sobchak, seorang asisten profesor yang mengajar hukum bisnis Hozia Isvenoye Pravo, dan mempengaruhi karir Putin. Masa jabatan Perdana Menteri pertama, 1999. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1999, Vladimir Putin dilantik menjadi salah satu dari 3 deputi Perdana Menteri, dan kemudian pada hari tersebut dilantik menjadi pelaksana jabatan Perdana Menteri Pemerintah Federasi Rusia oleh Presiden Yeltsin. Yeltsin juga mengumumkan bahwa ia ingin melihat Putin menjadi penggantinya. Masih pada hari yang sama, Putin setuju untuk menjalankan kepresidenan. Pada tanggal 16 Agustus Duma Negara menyatakan pelantikannya sebagai Perdana Menteri dengan 233 suara setuju, 84 menentang, 17 abstain, menjadikannya Perdana Menteri Rusia kelima dalam waktu kurang dari 18 bulan. Pada pelantikannya, beberapa orang menganggap Putin, yang masih tidak diketahui masyarakat umum, menjabat lebih lama ketimbang para pendahulunya. Ia awalnya dianggap sebagai loyalis Yeltsin, seperti Perdana Menteri lainnya dari Boris Yeltsin. Putin tidak memilih para menterinya sendiri. Kabinetnya ditentukan oleh pemerintahan presidensial. Pelaksana jabatan presiden tahun 1999 sampai tahun 2000. Pada tanggal 31 Desember tahun 1999, Yeltsin secara tiba-tiba mengundurkan diri dan, berdasarkan pada konstitusi Rusia, Putin menjadi pelaksana jabatan Presiden Federasi Rusia. Pada masa jabatannya tersebut, Putin melakukan kunjungan terjadwal sebelumnya kepada pasukan Rusia di Chechnya. Dekret presidensial pertama yang Putin tanda tangani, pada tanggal 31 Desember tahun 1999, diberi judul, Atas Jaminan untuk Mantan Presiden Federasi Rusia dan para anggota keluarganya. Dekret tersebut menyatakan bahwa, tuduhan korupsi terhadap presiden yang baru mengundurkan diri tersebut dan kerabat-kerabatnya, tidak digubris. Kasus tersebut utamanya menyoroti kasus suap Mabetex di mana keluarga Yeltsin terlibat. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2000, sebuah penyelidikan kejahatan nomor 18/238.278-95 diturunkan di mana Putin sendiri menjadi salah satu terdakwa karena merupakan anggota pemerintah kota Saint Petersburg. Pada tanggal 30 Desember kasus lainnya terhadap Jaksa Agung diturunkan karena kurangnya bukti, di samping ribuan dokumen yang diserahkan oleh Jaksa Swiss. Kemudian, pada tanggal 12 Februari tahun 2001, Putin menandatangani sebuah hukum federal yang sama yang menggantikan Dekret 1999. Kasus tuduhan kursi Putin dalam ekspor metal dari tahun 1992 dibuka kembali oleh Marina Salier, namun ia dibungkam dan dipaksa meninggalkan St. Petersburg. Meskipun para pesaingnya bersiap untuk sebuah pemilihan pada Juni tahun 2000, pengunduran diri Yeltsin membuat pemilihan presiden diadakan selama bulan. Pada tanggal 26 Maret tahun 2000, Putin memenangkan putaran pertama dengan 53% suara. Masa jabatan presiden pertama tahun 2000 sampai tahun 2004. Pelantikan Presiden Vladimir Putin diadakan pada tanggal 7 Mei tahun 2000. Putin dilantik Menteri Keuangan, Mikhail Kasyanov, sebagai Perdana Menteri.
Beberapa bulan sebelum pemilihan, Putin merangkai kabinet Perdana Menteri Kasyanov dan menunjuk Mikhail Fradkov untuk mengisi tempatnya. Sergei Ivanov menjadi warga sipil pertama di Rusia yang dilantik pada jabatan Menteri Pertahanan. Pada 2003, sebuah referendum diadakan di Chechnya, mengadopsi sebuah konstitusi baru yang menyatakan bahwa Republik Chechnya merupakan sebuah bagian dari Rusia. Selain itu, wilayah tersebut diangkat sebagai otonomi. Chechnya secara bertahap distabilisasi dengan penyelenggaraan pemilihan parlemen dan pembentukan pemerintahan regional. Sepanjang perang, Rusia dihadapkan oleh serangan gerakan pemberontak Chechen. Namun, serangan kecil yang dilakukan oleh para pemberontak masih terjadi di seluruh utara Kaukasus. Masa jabatan Presiden kedua tahun 2004 sampai tahun 2008. Pada tanggal 14 Maret tahun 2004, Putin terpilih menjadi presiden untuk masa jabatan kedua, dengan meraih 71% suara. Krisis sandera sekolah Beslan terjadi pada September tahun 2004, di mana ratusan orang tewas. Beberapa pers Rusia dan media internasional memperingatkan bahwa kematian 130 sandera dalam operasi penyelamatan pasukan khusus pada krisis sandera teater Moskwa 2002 dapat merusak ketenaran Putin. Namun, tak lama setelah pengepungan berakhir, Presiden Rusia mendapatkan rekor peringkat kekaguman masyarakat. 83% orang Rusia menyatakan rasa kagum dengan Putin dan penanganannya terhadap pengepungan tersebut. Pada 2005, proyek prioritas nasional diluncurkan untuk mempengaruhi perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pertanian di Rusia. Pada tanggal 12 September tahun 2007, Putin membubarkan pemerintahan atas permintaan Perdana Menteri Mikhail Fradkov. Fradkov menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan presiden tangan bebas dalam menjalankan pemilihan parlementer. Viktor Zhukov dilantik menjadi Perdana Menteri yang baru. Pada Desember tahun 2007, Rusia Bersatu memenangkan 64,24% suara populer dalam langkah mereka menuju Duma Negara menurut hasil preliminar pemilihan. Rusia Bersatu menang pada pemilihan Desember tahun 2007 dipandang oleh beberapa orang sebagai sebuah pertanda dukungan yang kuat dari pemimpin Rusia pada waktu itu dan kebijakan-kebijakannya. Masa jabatan Presiden ketiga tahun 2012 sampai tahun 2018. Pada tanggal 4 Maret tahun 2012, Putin memenangkan pemilihan Presiden Rusia 2012 dalam putaran pertama, dengan 63,6% suara. Meskipun tersebar tuduhan penggelembungan jumlah suara, kelompok oposisi menuduh Putin dan Partai Rusia Bersatu melakukan kecurangan. Meskipun upaya untuk transparansi pemilihan dipublikasikan, termasuk penggunaan webcam di tempat-tempat pemungutan suara, jumlah suaranya dikritik oleh oposisi Rusia dan oleh para pengamat internasional dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa karena prosedurnya yang tak biasa. Unjuk rasa anti-Putin diadakan pada dan secara langsung setelah kampanye presiden. Unjuk rasa paling terkenal adalah penampilan Pussy Riot pada tanggal 21 Februari yang kemudian diadili. Sekitar 8,000-20,000 pengunjuk rasa berkumpul di Moskwa pada tanggal 6 Mei di mana 80 orang luka-luka dalam pertikaian dengan polisi, dan 450 orang ditangkap, dengan 120 orang lainnya ditangkap pada keesokan harinya. Sebuah protes balasan dari para pendukung Putin terjadi pada sebuah perkumpulan dari sekitar 130,000 pendukung di Stadion Luzhniki, stadion terbesar di Rusia. Beberapa hadirin berkata bahwa mereka dibayar untuk datang, dipaksa datang oleh karyawan mereka, atau mengira bahwa acara tersebut adalah sebuah festival rakyat. Acara tersebut dianggap menjadi dukungan Putin terbesar sampai saat ini. Masa jabatan Presiden keempat 2018 sekarang. Putin memenangkan pemilihan Presiden 2018 dengan lebih dari 76% suara. Masa jabatan keempatnya dimulai pada tanggal 7 Mei tahun 2018, yang akan berlangsung hingga 2024. Pada hari yang sama, Putin mengundang Dmitry Medvedev untuk membentuk pemerintahan baru. Pada tanggal 15 Mei tahun 2018, Putin ikut serta dalam pembukaan gerakan di sepanjang ruas jalan raya jembatan Crimea. Pada tanggal 18 Mei tahun 2018, Putin menandatangani dekret tentang komposisi pemerintahan baru.
Pada tanggal 25 Mei tahun 2018, Putin mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, membenarkan hal ini sesuai dengan konstitusi Rusia. Pada tanggal 14 Juni tahun 2018, Putin membuka Piala Dunia FIFA ke-21, yang berlangsung di Rusia untuk pertama kalinya. Pada tanggal 15 Januari tahun 2020, Dmitry Medvedev dan seluruh pemerintahannya mengundurkan diri setelah pidato Vladimir Putin kepada Majelis Federal. Putin menyarankan amandemen konstitusi besar yang dapat memperluas kekuasaan politiknya setelah menjadi presiden. Pada saat yang sama, atas nama Putin, ia terus menggunakan kekuasaannya hingga terbentuknya pemerintahan baru. Presiden menyarankan agar Medvedev mengambil alih jabatan Wakil Ketua Dewan Keamanan yang baru dibentuk. Pada hari yang sama, Putin menominasikan Mikhail Mishustin, kepala layanan pajak federal negara itu untuk jabatan Perdana Menteri. Keesokan harinya, ia dikukuhkan oleh Duma Negara untuk jabatan tersebut dan diangkat sebagai Perdana Menteri dengan keputusan Putin. Ini adalah pertama kalinya seorang PM dikukuhkan tanpa ada suara yang menentang. Pada tanggal 21 Januari tahun 2020, Mishustin memberikan kepada Vladimir Putin rancangan struktur kabinetnya. Pada hari yang sama, Presiden menandatangani keputusan tentang susunan kabinet dan mengangkat nama-nama calon menteri. Putin memupuk citra publik sebagai pria tangguh di luar ruangan, sporty, dan macho, menunjukkan kehebatan fisiknya dengan ambil bagian dalam kegiatan yang tidak biasa atau berbahaya, seperti olahraga ekstrim dan interaksi dengan hewan liar. Bagian dari pendekatan hubungan masyarakat, yang menurut Wired, sengaja menumbuhkan macho, mengambil alih citra superhero. Misalnya, pada 2007, tabloid Komsomolskaya Pravda menerbitkan foto besar Putin bertelanjang dada sedang berlibur di pegunungan Siberia dengan judul, "Be Like Putin". Beberapa kegiatan dikritik karena dipentaskan. Di luar Rusia, citra maconya telah menjadi subjek parodi. Kehidupan pribadi, keluarga. Pada tanggal 28 Juli tahun 1983, Putin menikahi Lyudmila Skrebneva, dan mereka tinggal bersama di Jerman dari 1985 sampai 1990. Mereka memiliki dua putri, Maria Putina, yang lahir pada tanggal 28 April tahun 1985 di Saint Petersburg, Rusia, dan Yekaterina Putina, yang lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1986 di Dresden, Jerman Timur. Pada tanggal 6 Juni tahun 2013, Putin mengumumkan bahwa pernikahan mereka berakhir, dan pada tanggal 1 April tahun 2014, Kremlin mengkonfirmasikan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Kekayaan pribadi. Angka-angka yang dikeluarkan saat pemilihan legislatif 2007 menyatakan bahwa kekayaan Putin berjumlah sekitar 3,7 juta ruble, $150, dalam catatan bank. Sebuah apartemen pribadi seluas 77,4 meter persegi, 833 kaki persegi, di Saint Petersburg, dan macam-macam aset lainnya. Pemasukan 2006 Putin dikabarkan sejumlah 2 juta ruble, sekitar $80. Pada 2012, Putin melaporkan pemasukan sejumlah 3,6 juta ruble, $113. Menurut para politikus dan jurnalis oposisi Rusia, Putin diam-diam menyimpan kekayaan senilai miliaran melalui kepemilikan di sejumlah perusahaan Rusia. Agama. Putin adalah seorang Kristen Ortodoks Rusia. Ibunya adalah seorang penganut Kristen yang setia yang menghadiri kebaktian gereja Ortodoks Rusia, sedangkan ayahnya adalah seorang ateis. Meskipun ibunya tidak menyimpan ikon di rumah, dia menghadiri gereja secara teratur, meskipun pemerintah Soviet mempersekusi agamanya pada saat itu. Ibunya diam-diam membaptisnya saat masih bayi, dan dia secara teratur membawanya ke kebaktian. Menurut Putin, kebangkitan religiusnya dimulai setelah ia mengalami kecelakaan mobil serius yang melibatkan istrinya pada 1993, dan kebakaran yang mengancam jiwa yang membakar daca mereka pada Agustus tahun 1996. Sesaat sebelum kunjungan resmi ke Israel, Ibu Putin memberinya baptisan kalung salib, dan menyuruhnya untuk memberkatinya. Putin menyatakan,
Saya melakukan apa yang dia katakan dan kemudian meletakkan salib di leher saya. Saya tidak pernah melepasnya sejak itu. Ketika ditanya pada tahun 2007 apakah dia percaya kepada Tuhan, dia menjawab, "Ada hal-hal yang saya percayai, yang seharusnya tidak dalam posisi saya. Setidaknya, dibagikan kepada publik secara luas untuk konsumsi semua orang karena itu akan terlihat seperti iklan sendiri atau striptis politik." Konfesor Putin dikabarkan adalah uskup ortodoks Rusia Tikhon Shevkunov. Olahraga. Putin sering terlihat mempromosikan olahraga, termasuk ski, bulu tangkis, bersepeda, dan memancing, dan gaya hidup sehat di antara orang Rusia. Putin menonton sepak bola dan mendukung FC Zenit Saint Petersburg. Dia memiliki minat pada hoki es dan bandi. Putin berlatih judo sejak berusia 11 tahun, sebelum beralih ke sambo pada usia 14 tahun. Ia memenangkan kompetisi di kedua olahraga di Leningrad, sekarang Saint Petersburg. Ia dianugerahi dan ke-8 dari sabuk hitam pada tahun 2012, menjadi Rusia pertama untuk mencapai status itu. Putin juga berlatih karate.